dulu. Ya, di rename-nya kemurnian 1, 2, atau 3 KMN 1 underscore, terus baru nama kita, nama kalian. Ya, di rename dulu. Sekolahnya dulu ya, di depan ya. Fernando di rename dulu, Fernando. Devon, Leodora yang belum rename, kemurnian KMN 1 atau 2 atau 3 underscore baru nama kita. Ya, supaya kalau waktu games nggak susah ya dicari sekolahnya, asal sekolah. Ya, 9.20 ya kita mulai ya. Ini soalnya tadi. Miss Yeni, kita selesainya sampai jam berapa? Jam 11.15. Oh, ya. Bu, Miss Yeni nggak bisa. Ya, Jason jangan terbalik. Sekolahnya di depan, Jason di rename. KMN 3 di depan. Udah. Nama ini belum, kamu Jason duluan. Sorry Bu Yeni terlambat, soalnya nggak ada pilihan kelas 4. Ya, di rename dulu. Aaron kasih sekolahnya di depan. KMN 2 underscore baru nama Aaron. Ya. Bu, Nggak ada pilihan kelas 4, jadinya aku pilihnya Grace. iya. Oke. Miss Yeni kayak Heaven di rename dulu. Nama sekolah dulu asal KMN 1 atau 2 atau 3 baru nama kita. Bu Yeni, saya lagi ada di rumah nenek. Cuman lupa bawa casan, jadi komputernya itu katanya tinggal sejam sampai 5 menit. Miss Yeni. Good morning, Bu Yeni. Ya, baik. Sudah jam 9:20. Sekali lagi, shalom buat kita semua. Shalom. Shalom. Kemudian 1, 2, dan 3. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bertemu kembali. Ya, ini perdana ya, acara perdana pendalaman iman di tahun ini. Ya, dari kemurnian 1, 2, dan 3. Video ini terumumkan di awal, selama kegiatan berlangsung yang tidak berkepentingan, tidak disuruh bicara, mic-nya tetap dalam keadaan off, mute, ya, terus tidak ada yang coret-coret screen. Kalau kelas 4 sampai 6 dipastikan semuanya sudah lebih tahu ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk dalam puji-pujian pada hari ini, ya kita akan doa pembukaan dulu ya. Ya, doa pembukaan Ibu Yeni serahkan kepada Bapak Indra. Silakan Pak Indra. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, serta anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari kelas 4, 5, dan 6, kemurnian 1, 2, dan 3. Mari kita berdoa bersama membuka kegiatan kita pagi hari ini. Posisi atau sikap doa yang baik.
Ya, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih buat kesehatan yang Tuhan beri, sehingga pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama di dalam Zoom ini Tuhan, untuk kami sama-sama Tuhan beribadah, dan kami mau dengar firman-Mu lewat acara pembinaan iman Kristen pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat kesempatan indah pagi hari ini, kami mau pakai sungguh-sungguh, untuk kami boleh memuliakan Tuhan, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan boleh mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh juga Tuhan, sehingga pagi hari ini Tuhan, ibadah kami menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan, karena ada kehadiran Tuhan yang menjamah setiap kami Tuhan, baik guru-guru yang ada Tuhan, anak-anak Tuhan, bahkan orang tua juga yang mungkin mengikuti ibadah ini Tuhan. Kami semua diberkati Tuhan lewat ibadah kami pada pagi hari ini. Pakailah setiap guru-guru kami yang melayani Tuhan, urapi dengan kuat kuasa-Mu, dan biarlah sebentar kami juga boleh mendengar firman-Mu, dan kami boleh diberkati dengan melimpah pagi hari ini. Kami mau duduk diam Tuhan, kami mau tertib dalam mengikuti ibadah ini, sehingga kami mendapatkan sepenuhnya berkat yang dari Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, berkati saluran internet yang kami pakai Tuhan, device yang kami pakai, semuanya tutup bungkus dengan kuat kuasa-Mu. Biarkan Tuhan, pagi hari ini kami boleh menikmati setiap ibadah kami dengan baik Tuhan, tanpa terganggu suatu apapun. Segala puji buat nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa dan kami buka ibadah kami pagi hari ini, pendalaman iman kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, baik, terima kasih Pak Indra buat doanya. Nah, hari ini kita akan dilayani puji-pujian dan pemusik oleh Miss Hana dan Pak Natalis. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Nida. Ya, kita semua sama-sama mengikuti dari awal sampai akhir dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan Yesus pastinya memberkati kita. Ibu ini silakan kepada Miss Hana, silakan Miss. Oke anak-anak, selamat pagi, shalom. Good morning, Miss. Salam. Salam Bu Yeni. Miss Hana. Salam. Oke, puji nama Tuhan semuanya. Bersuka cita? Baik, itu dari Kemurnian 1, 2, dan 3. Apa kabar pagi hari ini? Baik. Baik. Puji Tuhan. Semuanya kita mau siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Semuanya udah siap belum nih? Sudah. Sudah. Oke. Yang siap memuji Tuhan? Katakan haleluya. 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 Berdiri biar bersemangat untuk memuji Tuhannya ya. Ayo kita berdiri semuanya, berdiri. Kita semuanya berdiri bersama-sama. Tidak ada lagi yang duduk. Tidak ada yang duduk ya. Karena kita mau bersuka cita. Miss Yeni. Ini bagi Tuhan kita. Kedengaran suara Miss Hana kan? Kedengaran. Dengarkan. Ya. Oke, kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Ayo anak-anak. Semuanya kita tadi sudah berdoa. Mau angkat pujian bagi Tuhan kita. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Hari ini kita bisa bertemu lewat Zoom meeting ini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan
percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Anak-anak, kita mau berdoa. Kami tahu Tuhan waktu-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Yang terbaik. Saat ini kami mau bersorak-sorai, memuji, meninggikan nama-Mu. Kami siapkan hati kami, bersuka cita, menari, melompat hanya bagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama Amin. Amin. masih ada yang di sana lihat yang rebahan. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Kita mau bersuka cita. Kita bergerak aja ya. Ayo bersama-sama kita mau bergerak ya semua. Di terangnya mentari, di gelapnya malam hari, ku tak akan Semuanya berdiri. sendiri. Yesus selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Saat senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia.
Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak, hey, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak, hey, Dia teman setia. Haleluya. Kita mau bersorak lagi bagi Tuhan. Kita ganti pujian kita untuk Tuhan. Ya, Miss. Oh, Ibu. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Haleluya. Walau kita di rumah saja, kita bersyukur karena Tuhan selalu menjaga setiap kita. Kita angkat satu lagi pujian bagi Tuhan. Karena kita mau siapkan hati kita, mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat penyembahan kita bagi Tuhan. Kita masih posisi berdiri, semuanya masih kuat ya. Kita mau Tuhan mengajar setiap anak-anak dari kelas 4 sampai kelas 6. Di sana yakin semuanya kita mau menjadi anak-anak yang cinta akan Taurat Tuhan dalam hidup kita. Ya, karena itu anak-anak, mari semuanya kita duduk tenang. Kita mau angkat pujian bagi Tuhan. Ajar. Bapakku datang kepadamu.
Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Saya serahkan kepada Miss Nidar. Baik, adik-adik semua dan Bapak Ibu Guru, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami buka hati untuk menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Kami buka telinga kami untuk mendengarkan Tuhan berbicara buat kami. Dan kami memberikan hidup kami untuk siap melakukan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami semua sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, baik adik-adik. Selamat pagi, Shalom. Shalom semuanya. Halo. Luar biasa ya, luar biasa. Pagi hari ini kakak boleh bertemu dengan kalian. Kalau tadi itu kelas 1, kelas kecil ya, kelas 1 sampai kelas 3. Sekarang kakak juga akan bertemu dengan anak-anak kelas 4 dan 4, 5, 6 ya. Kakak lihat semuanya tetap semangat ya dalam mengikuti kegiatan ini. Kegiatan yang sangat bagus untuk menyegarkan kembali adik-adik dan kita semua tentang cinta akan Tuhan ya. Kak yakin semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Perkenalkan, kakak namanya Kak Nidar. Boleh dipanggil Kak Nidar, boleh panggil Bu Nidar juga, terserah ya. Mau panggil apa saja. Nanti kalau Miss boleh nggak? Miss Nidar juga boleh, Miss Nidar. Kalau di sekolah Miss dipanggilnya Teacher Nidar ya, terserah lah ya mau panggil apa aja ya. Nah, nanti kalau kita ketemu suatu saat ya kita nggak tahu ya kalau Tuhan pertemukan kita, oh itu Kak Nidar yang dulu bertemu di Zoom gitu ya. Nah, kakak tinggalnya di Tangerang. Oke, adik-adik untuk lebih semangat, kakak punya yel-yel ya. Yel-yelnya seperti ini. SD Kemurnian, adik-adik jawab cerdas, ceria, tetap semangat. Yes, yes, yes. Nah, jadi kakak nanti bilang SD Kemurnian, adik-adik jawab cerdas, pegang ini kepalanya, cerdas, ceria, sambil senyum, senyumnya yang lebar ya. Ceria, tetap semangat. Yes, yes, yes gitu ya. Oke ya, boleh dibuka mikrofonnya adik-adik, nanti jawab dan pakai gerakan yang semangat. Oke, siap ya? SD Kemurnian. Cerdas, ceria, Tetap semangat. yes. Oh, sudah bagus. Tapi kakak mau yang lebih bagus lagi. Sekali lagi deh ya. Boleh ya? Sekali lagi lebih semangat. Oke. SD Kemurnian. Cerdas, ceria, tetap semangat. Yes, yes, yes. Yes. Cerdas, ceria, semuanya. tetap semangat. Yes. Waduh, anak-anak yang baik semua, anak-anak yang luar biasa. Ya, nah hari ini kita belajar tentang mencintai Taurat Tuhan.
Ya, mencintai Taurat Tuhan. Taurat Tuhan itu artinya perkataan oleh Tuhan, perkataan Tuhan, atau istilah lainnya firman Tuhan. Mencintai firman Tuhan. Nah, untuk mengawali ini, kalau tadi di kelas kecil, kakak kasih video kepada mereka supaya mereka mengerti tentang ketaatan pada firman Tuhan. Tapi untuk kelas besar ini, kakak mau kasih satu game sebelum masuk ke cerita, karena cerita kita tentang mencintai Taurat Tuhan, kakak mau tes. Kira-kira adik-adik kelas 4, 5, 6 ini sudah lebih sudah lebih rajin membaca Alkitab atau belum? Tapi kakak percaya 4, 5, 6 sudah lebih rajin membaca Alkitab, sudah lebih cepat membuka Alkitabnya. Ya, sudah lebih cepat. Kalau kelas 1, 2, 3 tadi mungkin agak susah mereka buka Alkitab. Tetapi kakak percaya 4, 5, 6 ini lebih cepat buka Alkitabnya, ya, karena sudah kelas besar. Jadi untuk game ini kakak harapkan ada Alkitab di dekatnya. Jadi nanti kita buka pakai Alkitab ya, buku. Nah, gamenya ini adalah cepat-cepatan buka Alkitab, ya. Judulnya Apakah Aku? Jadi nanti kakak kasih satu ayat, misalnya nih, buka Kejadian pasal 1 ayat 1. Nah, kamu cari satu kata, satu benda yang ada di ayat itu, dan kamu ambil benda itu. Ini nanti tebak-tebakannya ini kakak sudah siapkan yang ada di sekitar kamu sekarang. Jadi kamu nggak mesti keluar rumah dulu untuk mengambilnya, atau ke tetangga dulu, pinjam dulu ke tetangga, enggak ya. Tapi sudah ada di dekat-dekat kamu ya. Kalau sekarang ini ada di ruang tamu ya, ke dapur lah boleh ya, tapi di sekitar juga pasti ada. Nah, adik-adik nanti jangan ngomong dulu. Misalnya nih, kakak bilang Kejadian 1 ayat 1, kamu buru-buru buka. Setelah itu, oh ini bendanya. Itu benda ya, benda yang ada di ayat itu benda. Misalnya bendanya adalah misalnya pasir. Berarti kamu ambil pasir, kamu tunjukin. Ambil pasir, kamu tunjukin di depan layar kamu. Ya. Nah, seperti itu contohnya. Jangan ngomong dulu, kalau sudah dapat, kalau sudah kamu buka Alkitabnya, udah tahu bendanya, kamu langsung pergi ambil, terus cepat-cepat datang lagi dan kasih tunjuk di depan layarmu, buka mute-nya, ngomong namanya. SD Kemurnian berapa, ngomong namanya siapa. Nanti minta tolong ibu-ibu, bapak ibu boleh melihat siapa yang duluan menunjukkan bendanya. Ya. Nah, jadi seperti itu gamenya. Ini apa namanya, untuk melihat saja siapa sih yang selama ini rajin buka Alkitab. Jadi dia kalau rajin baca Alkitab pasti dia cepet-cepet bukanya. Oke, mengerti adik-adik? Mengerti? Mengerti. Bentar aku ambilin Mengerti. Kalau sudah tahu bendanya jangan ngomong supaya temannya yang lain tidak tahu. Kamu udah tahu nih, langsung ambil saja. Terus ke depan layarmu lagi dan buka mute-nya, sebutkan namanya, keumurnian berapa, dan kasih lihat bendanya. Nanti Bapak Ibu guru akan melihat siapa yang cepat. Ya, siapa yang pertama. Boleh nanti Bapak Ibu boleh membantu saya ya. Kalau nanti game ini mau dikasih hadiahnya silakan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Ini untuk mengantarkan kita ke cerita firman Tuhan saja. Oke, siap ya adik-adik? Yang pertama. Ya, sudah siap Alkitabnya? Yang pertama adalah Pengkhotbah pasal 12 ayat 12. Pengkhotbah pasal 12 ayat 12. Pengkhotbah 12 ayat 12. Sebutkan nama. Abraham ya? Ya. Ya, apa Abraham? Buku sahabat Bapak, Miss. Apa? Buku. Ya, benar. Buku ya. Oke, bendanya sudah benar juga ya. Oke, terima kasih Abraham. Ya. Selanjutnya ya, siap-siap lagi, siap-siap. Nah, ini gampang, nggak mesti kemana-mana. Lukas pasal 21 ayat 18. Lukas pasal 21 ayat 18.
Aku, Aldrik. Namanya, sekolahnya. Aldrik, KMN 3 Aldrik. Oke, Aldrik, ya, KMN 3. Rambut. Mana bendanya, Nak? Rambut, mana rambut? Oh iya, iya bener. Jangan lupa dipegang rambutnya ya. Nah, oke, pinter. Makasih Audrey. Lanjut lagi. Nah, ini juga bisa ada di sekitar kamu, bisa juga nggak ada ya. Tapi yang ada ya cepet-cepetan pegangin, kasih lihat ya. Keluaran pasal 25 ayat 11. Keluaran pasal 25 ayat 11. Saya Bu. Ayo namanya. Saya Bu. Kemurnian 1. Sutanto. Satria KMN 3 Mas. Kemurnian 1. Kemurnian satu tadi yang pertama Saya dengar. Keluaran 25 ayat 11 kan. Bendanya mana bendanya? Nih. Kemurnian satu tadi siapa namanya ya? Aku Claire. Ah, ayo Nak, mana bendanya yang mana? Ini katanya haruslah engkau menyalurkan dengan emasmu. Ini dari dalam dan Iya. dari luar. Bendanya mana? Kasih lihat benda, nggak usah dibaca ayatnya, bendanya saja, bendanya. Kejadian atau apa sih Bu? Itu yang kedua. Oke, sudah dapat Satria ya? emas. Iya. Ya, emas. Sudah dapat ya? Oh, boleh pegang anting gitu ya. Pas pakai anting atau cincin, pegang aja, pegang emas. Oke. Aku boleh kan dari Ya. dari masalahnya di sekitarnya. Kalau bambunya gimana? Ada banyak. Lanjut. Masalahnya di sekitarnya aku nggak ada. Oke, sip, nggak apa-apa. Lanjut lagi ya. Ini juga apa namanya gampang. Dan mungkin nggak ada di samping ada, tapi yang ada ya. Bagus. Lukas pasal 22 ayat 5. Lukas pasal 22 ayat 5. Lukas pasal 22 ayat 5. Ayo kasih lihat bendanya. Satria Komunitas 3. Oh ya, Satria, ayo. Apa Uang. Satria? Uang, benar. Itu uang berapa Satria? Yang kamu 10.000 Bu. 10.000. Oke, baiklah ya. Wah, ternyata Satria udah 2 ya. Udah 2 dia dapat. Pintar. Oke, yang gampang lagi. Mazmur pasal 73 ayat 10. Mazmur pasal 73 ayat 10. Mazmur 73 ayat 10. Ten. Kathleen. Komunitas 3. Abraham Komunitas 3. Kathleen. Air. Oh, benar. Air ya. Air di sebelahnya aku. Iya, air. Oke. Mau lagi nggak? Yuk. Mau lagi? Kesusahan Bu. Bisa. Oke deh, satu lagi ya. Satu lagi deh. Satu lagi. Ini gampang. Satu lagi ya. Oke. Hakim-hakim pasal 11 ayat 35. Hakim-hakim pasal 11 ayat 35. Abraham Komunitas 3. Malah, bendanya Nak, bendanya. Baju. Hah? Baju. Mana bendanya? Ini. Oh, benar. Oke, Abraham dan Satria benar Baji ya. Nah, ya. Ini Oke, yang kita baiklah. pakai bajunya nih. Iya, kita pakai bajunya ya. Jadi gampang, nggak mesti kemana-mana cari bendanya ya. Udah ada Ya. tadi. Baiklah adik-adik, kalau dari sini sih juaranya Abraham dan Satria ya, karena udah dapet 3. Nah, tapi dari game ini mengajarkan kita untuk lebih sering membuka Alkitab, membaca Alkitab supaya ketika disuruh buka ini langsung, tadi jangan-jangan ada yang hakim-hakim yang mana ya? Terus dilihat lagi, hakim-hakim yang mana kok nggak ketemu-ketemu ya? Kejadian mana ya? Gitu ya. Kejadian ketemu lah Bu. Kejadian Udah sering baca Alkitab tapi masih. Iya, pinter semuanya. Ibu percaya, kakak percaya mah anak-anak kemurnian semua rajin-rajin baca Alkitab ya. Nah, baiklah kita lanjutkan. Hari ini kita belajar tentang mencintai
Taurat Tuhan, kakak share screen dulu ya. Nah, Miss, ya. kan kalau kelas dari 1 sampai 3. Baik, sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, adik-adik mendengarkan Kak Nidar ya. Nanti kalau misalnya di katanya boleh dijawab, tapi dengarkan ya. Mencintai Taurat Tuhan. Mari kita baca, ini ada ayatnya, boleh tidak dibuka lagi Alkitabnya. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Daniel pasal 1 ayat 8. Ada di layarnya, mari baca bersama-sama. 3, ya. Daniel 1 ayat 8. Kepada pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Supaya dia tidak menajiskan dirinya. Amin. Oke, boleh di-mute lagi. Nah, adik-adik nanti boleh membaca satu perikop itu supaya lebih jelas ceritanya ya. Daniel pasal 1 itu ada sebanyak 21 ayat. Adik-adik nanti boleh membacanya supaya lebih mengerti ceritanya seperti apa. Nah, Taurat Tuhan itu sama arti dengan pengajaran oleh Allah atau firman Tuhan. Nah, jadi melalui kegiatan hari ini kita belajar supaya kita lebih mencintai firman Tuhan. Ya, kita belajar dari Daniel dan 3 orang temannya bagaimana mereka taat melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Tentunya kenapa mereka bisa taat karena mereka mengerti firman Tuhan, mereka mengetahui firman Tuhan. Bagaimana mereka mengetahui ini? Ya karena mereka membacanya, mereka belajar. Nah, sehingga ketika mereka mengetahuinya, maka mereka melakukannya. Ya, oke. Pada masa pemerintahan Raja Yoyakim, ya, Raja Yehuda atau Israel ini, tepatnya di Yerusalem, datanglah seorang raja yang hebat, yaitu Raja Babel, Raja Nebukadnezar namanya. Dia datang menyerang Raja Yoyakim dan penduduk Yerusalem. Ya, dia menyerang dan akhirnya Raja Yoyakim kalah dan seluruh penduduk Yerusalem ditawan, dibawa ke Babel. Kenapa bisa terjadi hal ini? Kenapa Allah menyerahkan bangsa Israel dan Raja Yoyakim? Karena mereka berbalik dari Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan. Makanya Tuhan izinkan datang Raja Nebukadnezar menyerang mereka dan akhirnya mereka kalah, mereka ditawan, dibawa ke pembuangan di Babel. Ya, rajanya, Raja Yoyakimnya dibawa, ya, seluruh penduduk Yerusalemnya dibawa dan perkakas rumah Allah, ya. Bahkan peralatan-peralatan yang ada dalam bait Allah, dalam rumah Allah juga ikut dibawa. Nah, jadi nih lihat nih si Raja Babel nih ya dengan gagahnya datang dan si Yoyakim ditangkap, diikat dan dibawa ke pembuangan di Babel. Nah, nih ingat ya adik-adik karena nggak dengar-dengaran sama Tuhan nih ya, karena berbalik sama Tuhan maka Tuhan izinkan hal ini terjadi. Oke, selanjutnya, nah setelah mereka sudah di Babel, Raja Nebukadnezar nih panggil kepala pegawai istana, namanya Aspenas. Hai Aspenas ini, saya mau kasih perintah dan kamu harus lakukan hal ini. Ya, akan dibuka sekolah istana. Ya, sekolah istana. Kamu pilih beberapa orang dari penduduk Yerusalem, dari orang-orang Israel tadi, untuk dimasukkan ke dalam sekolah istana supaya mereka diajar, ya, bahasa Kasdim. Dan setelah itu nanti mereka akan bekerja untuk raja dalam kerajaan. Ya, nah kamu
harus memilih di antara mereka, ada syaratnya nih, ya. Raja memberikan syarat. Syaratnya adalah yang kamu pilih itu keturunan raja, kaum bangsawan, berperawakan baik, ganteng, sehat, kuat, ya, bukan yang loyo, yang letoy, lemah, lesu, bukan, yang berperawakan baik, gagah, perkasa. Nah, dan mengerti berbagai hikmat. Nah, ini syaratnya nih ya, Aspenas ya, ingat ya, kamu pilih dari antara mereka. Siap Tuanku Raja, kata si Aspenas. Lalu dia pergi dan memberikan berita ini, dia umumkan, dan ketika mendengar, wah, semua anak-anak muda senang. Ya, namanya juga akan masuk ke dalam istana ya, adik-adik. Mereka akan diajar, dididik dalam istana ya. Mereka udah kebayang dalam istana itu seperti apa ya, pasti menyenangkan seperti itu. Mereka menunjukkan dirinya, oh, saya kan orangnya sehat, badan saya sehat. Oh, pasti saya dipilih nih. Ya, aku orangnya badannya sangat kuat. Gitu. Ada juga yang bilang, aku badannya lemah, aku sakit-sakitan begini, kurus begini, pasti nggak dipilih. Ada juga yang sedih begitu ya. Terus ada yang bilang, aku tampan, aku ganteng nih, pasti ini dipilih nih. Nah, ada yang ngeledekin juga, ih, menurut saya sih kamu jelek tahu, jelek, pasti nggak dipilih. Ada juga yang bilang, aku orang yang IQ-nya tinggi, orang yang pinter. Lihat aja, aku pasti dipilih. Ada juga yang bilang, aku yang punya kemampuan, aku punya keahlian, pasti dipilih. Nah, masing-masing menunjukkan dirinya supaya mereka dipilih ya. Nah, selanjutnya, nah, ketemulah dengan 4 orang anak muda ini. Ya, namanya adalah Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Ya. Aspenas bilang begini sama mereka, kalian terpilih berempat akan masuk ke sekolah istana, kalian akan dididik di istana. Tapi nama kalian akan berubah, dipanggil sesuai dengan gaya Babel, ya. Daniel, nama kamu jadi Belsazar. Hananya, namamu Sadrah. Misael, namamu Mesah. Dan Azaria, namamu menjadi Abednego. Ya, jadi namanya dirubah nih adik-adik ya. Oke, siap. Gitu ya. Di mereka masuklah ke dalam istana. Nah, ternyata ada juga satu ketentuan yang lain. Selain syarat yang tadi, Raja bilang kepada pegawai istana ini, kamu harus berikan mereka makanan kerajaan setiap hari. Peleburan atau makanan kerajaan ya, setiap hari. Pasti adik-adik makanan kerajaan itu enak ya. Kalian bisa bayangkan ya, makanan kerajaan seperti apa gitu ya. Pasti enak-enak. Kamu harus berikan mereka makanan kerajaan supaya mereka cepat pertumbuhannya, supaya kuat, supaya sehat badannya gitu. Nah, yang lain pada senang. Wow, kapan lagi nih? Ini perbaikan gizi nih namanya nih. Wah, selamat makan semuanya. Wah, hebat ya. Baru sekali ini kulihat makanan dari daging. Waduh, ya coba tuh. Terus ada yang bilang, kalau penyambutannya kayak begini mah, kita pasti terpilih, kita pasti lolos ini, kita pasti dipakai. Ya, yang lain bilang, ayo, makan yang banyak. Setelah itu kita belajar supaya kita nanti sukses, kita bisa terpilih. Ya, semua senang menikmati hidangan kerajaan. Nah, tapi di lain tempat, si 4 anak muda tadi, Daniel dan ketiga temannya, obrolan mereka berbeda, tidak seperti teman-teman yang tadi. Ya, mereka bilang begini, ini makanan kan semuanya persembahan kepada patung berhala di kuil. Jadi kita tidak boleh memakannya. Kita tidak mau mengotori badan kita dengan makanan begini. Gitu. Nah, bertolak belakang ya adik-adik ya, obrolan mereka ya. Kalau yang tadi pada seneng, pada lahap makannya, ini malah nggak mau makan. Ya, nggak mau makan. Ini kan makanan sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa. Kita jangan makan. Kita jangan menajiskan diri kita, tubuh kita dengan makanan ini. Nah, karena Daniel dan ketiga temannya adalah
anak muda yang takut akan Tuhan, mereka setia kepada Tuhan, mereka taat kepada Tuhan, maka pada saat ini pun mereka berketetapan. Mereka ambil satu keputusan bahwa mereka tidak menajiskan dirinya dengan makanan kerajaan. Mereka ambil keputusan yang luar biasa loh adik-adik ya. Mereka keputusan yang luar biasa karena mereka harus mengambil keputusan yaitu tidak makan makanan kerajaan. Nah, terus mereka datang kepada si Aspenas tadi. Maaf ya, kami tidak mau makan gitu ya. Maaf, kami tidak mau makan. Dengan makanan kerajaan gitu ya. Ini kenapa? Nah, kata Aspenas, kalian makan aja lah, kalau enggak nanti saya dipecat. Iya, kami tidak mau makan gitu. Daniel dan keempat temannya berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan anggur minuman yang biasa diminum raja. Terus mereka tawar-menawar, bilang begini, ya udah kalau gitu coba dulu deh, kamu kasih kami makan sayur-sayuran saja, sayuran dan air, ya, dan air putih saja. Kami mau makan itu selama 10 hari. Kata Aspenas, 10 hari? Ya setelah mikir-mikir, ya oke lah, dicoba selama 10 hari. Dan setelah 10 hari adik-adik, mereka dipanggil, bawa ke hadapan raja. Dan bagaimana? Apa yang terjadi? Wah, tubuh mereka kuat, sehat, segar. Ya, padahal makan hanya sayuran, hanya air putih. Tapi mereka berbeda dengan teman-temannya yang lain. Mereka kuat dan sehat. Wajah mereka kinclong, segar-segar semuanya. Terus raja bertanya kepada mereka dan mereka bisa menjawab. Dan didapatilah bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Wah, luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali ya. 10 kali loh adik-adik, bukan hanya 2 kali lipat lagi, tapi 10 kali lipat. Lebih cerdas, lebih pintar dari teman-teman, dari orang pintar di zaman itu. Luar biasa ya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena Tuhan menolong mereka. Kenapa Tuhan menolong mereka? Karena Daniel dan ketiga temannya tetap taat kepada Tuhan. Dalam situasi apapun, dalam godaan apapun, mereka tetap taat kepada Tuhan. Mereka menjaga tubuh mereka dengan baik. Mereka menjaga iman mereka dengan baik kepada Tuhan. Sehingga Tuhan menolong mereka, membuat mereka lebih dari teman-temannya yang lain. Nah, luar biasa ya. Jadi kalau kita taat sama Tuhan, maka kita akan menerima hal-hal yang baik. Nah, tentunya si Daniel dan ketiga temannya ini, mereka bisa seperti itu ya karena mereka rajin belajar tentang firman Tuhan sehingga iman mereka kuat dan mereka tetap setia kepada Tuhan. Oke, selanjutnya ini nggak bisa ya? Boleh dipandu dari sana slide berikutnya? Nggak bisa ini. Nggak bisa ke slide berikutnya. Apa, Miss? Nggak bisa ke slide berikutnya, Mister. Saya nggak bisa bagi, Miss, karena Miss lagi bagi presentasinya juga. Oke ya, ini kenapa tidak bisa ya? Oke, saya ulang aja lagi ya. Stop dulu ya, ini nggak bisa nih ke slide berikutnya. Cek aja itu gambarnya, slide-nya itu. Nanti sendiri. Oke. Coba bagi lagi, Miss. Ya. Ya, tadi mungkin hang kali ya. Coba saya bagi lagi ya. Nah.
Oke. Nah, ini perbedaannya adik-adik ya. Anak-anak yang mencintai Taurat Tuhan dengan anak-anak yang tidak mencintai Taurat Tuhan. Kita belajar nih dari Daniel ya, dari kisah Daniel dan temannya. Ya. Ketika Daniel berketetapan mencintai Tuhan, ya, tetap setia sama Tuhan, maka yang terjadi dalam diri mereka adalah satu, cerdas dan berhikmat. Tadi dikatakan itu firman Tuhan yang mereka didapati 10 kali lebih cerdas dari orang-orang yang berilmu, orang-orang yang pandai di zaman itu. Wah, luar biasa. Kalau hitung-hitungan kita sekarang mah 2 kali lipat lah, ya kan? Tapi kalau mereka 10 kali lipat. Coba adik-adik bayangkan tuh cerdasnya seperti apa itu ya. Cerdasnya dari orang-orang pintar loh dibandingkan ya. Cerdasnya 10 kali. Kenapa? Karena mereka taat, mereka mencintai Taurat Tuhan. Nah, kalau yang tidak mencintai, apa yang dirasakan? Ya, biasa saja ya. Bahkan mereka juga tidak bisa membedakan yang mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, kita tentunya pilih yang itu ya, yang mencintai Taurat Tuhan ya, cerdas. Kita mau menjadi anak yang cerdas dan berhikmat. Yang kedua, tidak mudah terpengaruh. Ya, ketika mereka dalam suatu keadaan di mana yang lainnya menikmati keadaan tersebut, ya tadi di hidangan-hidangan kerajaan, tapi Daniel dan ketiga temannya tidak terpengaruh. Mereka tidak tergoda, bahkan mereka berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Nah, kalau anak yang tidak mencintai Taurat Tuhan, dia pasti akan terpengaruh. Dia tidak mempunyai pendirian teguh. Dia mudah terpengaruh. Oh, ini kesempatan nih. Ayolah, yuk makanlah, makan yang banyak. Ayo, malah lomba-lombaan makan siapa yang lebih cepat habis gitu ya. Nah, atau mungkin saat ini dalam kehidupan kita ya ada godaan teman ngajakin main, nggak usah belajar, nggak usah ngerjain tugas, kita terpengaruh. Tetapi anak yang mencintai Tuhan tidak gampang terpengaruh. Seperti apapun godaannya, tidak akan terpengaruh. Yang ketiga adalah memiliki iman yang kuat. Ya, Daniel dan temannya bisa melakukan hal ini, ya, mereka bisa ambil keputusan ini, karena sebenarnya adik-adik kalau mereka salah ambil keputusan, bisa saja nih ya, mereka dihukum sama raja. Karena ini kan perintah raja ya, kalau mereka nggak nurut pasti dihukum loh, ya. Tetapi Daniel dan ketiga temannya ini memiliki iman yang kuat. Dengan keputusan mereka pasti akan ditolong Tuhan. Dan benar saja, mereka juga ditolong oleh Tuhan. Nah, memiliki iman yang kuat. Kalau yang tidak mencintai Taurat Tuhan, imannya lemah. Ya, imannya lemah. Ya, kalau misalnya sakit, aduh, dia semakin sedih dengan sakitnya dan dia tidak percaya kalau Tuhan pasti sembuhkan dia. Atau misalnya mau ujian nih ya, bisa nggak ya saya mengerjakan ujian? Bagus nggak ya nilai saya nanti? Saya naik kelas nggak ya? Saya lulus nggak ya? Yang tidak mencintai Tuhan, dia pasti punya pikiran seperti itu. Tetapi yang cinta Tuhan, dia yakin, dia punya iman yang kuat, sehingga apapun yang dia cita-citakan, apapun yang diharapkan, pasti Tuhan berikan yang terbaik. Nah, itu perbedaannya ya, adik-adik ya. Nah, jadi kita bisa. Jadi itu kayak berpikir positif dan negatif kan? Ya, benar ya. Jadi kita kalau imannya kuat, pikirannya positif. Benar ya. Kita lanjutkan. Nah, itu tadi perbedaannya. Sekarang alasannya mengapa kita harus mencintai Taurat Tuhan. Nih, kakak kasih 4 alasan ya. Yang pertama adalah karena firman Tuhan itu adalah sumber pengetahuan. Amsal 1 ayat 7. Ya, katakan takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan. Sumber pengetahuan. Kita bisa pintar, bisa cerdas itu karena kita takut akan Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Jadi Tuhan berikan itu pengetahuan kepada kita. Sumbernya itu adalah dari Tuhan. Kalau anak-anak mau pintar, mau cerdas, ya carinya kepada Tuhan.
Kamu harus takut akan Tuhan terlebih dahulu. Maka akan diberikan kecerdasan atau kepintaran tersebut. Mau pintar di sekolah, harus takut akan Tuhan. Ya, mau berhasil, mau sukses, harus takut akan Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan itu murni. Murni artinya benar, asli. Ya, firman Tuhan itu asli, ya, tidak bohong, bukan gosip, bukan dusta, ya, bukan sekedar cerita dongeng, bukan. Tetapi firman itu adalah firman yang murni, yang bisa kita terima, yang bisa mengubahkan kehidupan kita. Yang ketiga, firman Tuhan itu hidup. Ya, hidup artinya ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka firman itu hidup dalam kehidupan kita. Kehidupan kita setiap hari dipimpin oleh firman Tuhan. Kehidupan kita dibimbing, diterangi oleh firman Tuhan, maka kehidupan kita pun yang kita lakukan adalah yang baik-baik, yang berkenan kepada Tuhan. Tapi coba kalau kita tidak berpedoman sama firman Tuhan, kita tidak melakukan, tidak menjadikan firman Tuhan panduan hidup kita, pasti suka-suka hati kita mau lakukan apa. Nah, firman ini hidup, ya, artinya bisa mengubahkan, bisa melakukan hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, yang keempat adalah firman Tuhan, pelita bagi kaki dan terang bagi jalanku. Itu pelita, cahaya, terang yang menerangi kehidupan kita setiap hari. Ketika kita dalam kegelapan, ketika kita dalam saat-saat susah, dalam saat-saat yang tidak baik, firman Tuhan pelita, firman Tuhan yang menuntun, membimbing kehidupan kita. Ketika pikiran kita kacau, tidak tahu mau berbuat apa, ketika semuanya buntu, maka firman Tuhan menuntun. Firman Tuhan menerangi pikiran kita, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Ketika adik-adik mau ujian, Tuhan tolong, Tuhan terangi hatinya, terangi pikirannya, sehingga adik-adik bisa semuanya. Nah, ini ya alasannya mengapa kita mencintai Taurat Tuhan. Yang pertama, sumber pengetahuan. Yang kedua, firman itu murni. Yang ketiga, firman Tuhan itu hidup. Yang keempat, firman itu pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kita. Nah, yang terakhir, ya, bagaimana caranya? Sekarang bagaimana caranya untuk kita bisa cinta sama firman Tuhan, ya. 3 hal saja adik-adik, ya, yang gampang, ya. Kalau adik-adik bisa lakukan ketiga hal ini, pasti akan semakin hari semakin cinta sama Taurat Tuhan. Yang pertama adalah membaca Alkitab setiap hari. Biasakan adik-adik membaca Alkitab, berikan jadwalnya, ya, setiap hari rutin dibaca. Berurutan, misalnya dari hari ini Kejadian 1, besok Kejadian 2, besoknya lagi Kejadian 3, dan seterusnya sampai selesai. Biasakan, ya, boleh pagi, boleh siang, boleh malam, mana waktu yang terbaik, ya. Adik-adik boleh menetapkan 1 hari 1 pasal, 2 pasal atau berapa, ya. Kalau kelas besar mah sudah sudah pasti banyak waktu dan punya rasa ingin membaca Alkitab, ya. Nah, jadi berikanlah waktumu untuk membaca Alkitab setiap hari. Yang kedua, merenungkan firman Tuhan. Kalau kita sudah baca nih Alkitabnya, firman Tuhan, terus kita renungkan hikmat dari Tuhan. Tuhan, apa sih arti yang tadi saya baca? Tuhan, apa maknanya? Apa satu hal yang bisa saya lakukan dalam hidup saya? Tuhan akan kasih adik-adik, ya. Nanti Tuhan bilang, kamu harus seperti ini. Kamu harus menghormati orang tua. Sesuai dengan ayat yang sudah kita baca, ya. Kamu harus hormat sama orang tua. Kamu harus mengasihi sesama. Oh, begitu, ya. Seperti tadi Daniel, kamu harus taat sama Tuhan. Nah, Tuhan kasih hikmat sehingga mengerti. Nah, dan barulah yang ketiga adalah melakukan firman Tuhan. Setelah mengerti apa arti, apa makna dari firman Tuhan itu, maka yang ketiga kita lakukan. Oh, tadi
firman Tuhan bilang, jangan berbohong, selalu berkata yang benar, harus jujur. Berarti kita harus jujur. Jujur sama orang tua, jujur sama guru, jujur sama semua orang. Kamu harus menghormati Bapak Ibu guru sebagai orang tua di sekolah. Oh, berarti saya harus menghormati, ya tidak menghormati, dan lain sebagainya. Nah, ketika kamu sudah mengerti, maka lakukanlah. Jangan hanya berhenti di nomor 2 ya adik-adik, harus sampai nomor 3, yaitu melakukan firman Tuhan. Jadi kalau ketiga ini udah sepaket nih, 1, 2, 3 ini. Kalau kita lakukan ini setiap hari, yakin dan percaya, hari demi hari kita akan menjadi anak-anak yang mencintai firman Tuhan. 3 hal ini saja lakukan, pasti bisa. Ya. Nah ini, adik-adik boleh baca ya. Kita baca kalimat ini sebagai kesimpulan dari cerita hari ini. Coba kita baca, dibuka mikrofonnya, kita baca yang pertama. 3, ya. Ketika taat kepada Tuhan, maka hal-hal baik akan datang kepada kita. Cinta firman Tuhan adalah gaya hidup diwujudkan dalam perilaku setiap hari. Dalam perilaku setiap hari. Diwujudkan dalam perilaku setiap hari. Amin. Ya. Nah, jadi Yang akan datang kepada kita. ya sudah ya. Oke. Jadi kalau kita taat, ingat nih. Kalau kita taat sama Tuhan, pasti hal-hal yang baik yang akan datang kepada kita. Seperti tadi si Daniel dan ketiga temannya. Tapi sebaliknya adik-adik, kalau kita tidak taat sama Tuhan, maka hal-hal buruk yang akan terjadi kepada kita. Mencintai firman Tuhan adalah gaya hidup. Gaya hidup artinya melakukan setiap hari. Bukan ketika diajak, bukan ketika disuruh, bukan ketika dimarah-marahin dulu baru dilakukan. Tidak. Tetapi dilakukan setiap hari. Setiap hari, terus-menerus. Gaya hidup, ya. Dan diwujudkan dalam perilaku setiap hari. Ingat, mencintai firman Tuhan itu membaca, merenungkan, dan melakukan melalui perilaku setiap hari. Saya percaya ketika adik-adik semua melakukan hal ini, maka adik-adik adalah menjadi pribadi yang cinta Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Amin. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami sudah selesai mendengarkan Engkau berbicara kepada kami. Dan kami mau berkomitmen mulai hari ini kami lebih sungguh-sungguh lagi mencintai Tuhan dalam hidup ini. Kami membaca firman Tuhan, kami merenungkannya, dan kami melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati seluruh anak-anak di SD Kemurnian, khususnya kelas 4, 5, dan 6, biarlah mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang setia, anak-anak yang taat, dan semakin hari semakin menyukakan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya kembalikan kembali pada Bu Yeni. Ya, baik. Terima kasih Ibu Nidar yang sudah memberkati kita. Semua diberkati anak-anak. Mana tangannya yang diberkati oleh Tuhan? Iya. Ya, puji Tuhan. Firman hari ini mengajarkan kita untuk sungguh-sungguh mencintai Taurat Tuhan. Bagi yang sudah baca Alkitab, dipertahankan. Bagi yang kadang-kadang, ya lebih rajin lagi. Bagi yang belum sama sekali, dianggap firman Tuhan nggak penting, harus bertobat. Ya, oke ya. Iya, kita semua loh, bukan hanya anak-anak, tapi Bapak Ibu guru juga. Kita semua sama-sama diingatkan kembali untuk kita menjadi anak Tuhan yang mencintai Taurat Tuhan, ya membaca, merenungkan, dan juga jadi pelaku firman. Siap menjadi pelaku firman? Siap. Kita maju bersama ya, supaya nanti di surga kita semua ada. Ada nggak yang mau nggak, yang di sini nggak mau ke surga? Felicia aja atau Mami aja, semuanya pasti mau. Ibu juga mau ya. Baik, kita akan masuk dalam games.
Nah, ada tiga permainan. Tadi sudah diawali oleh Ibu Nidar. Ibu ini hanya lanjutkan karena satu game itu, ini maaf nih karena terbatas sekali, tapi itu kita mengurangi sukacita kita. Satu game hanya diambil satu pemenang. Nah, tadi kan belum dapat pemenang tuh di game pertama ya, karena tadi langsung ke Firman. Nggak apa-apa, Ibu ini lanjutkan yang tadi. Ya, ada 3 atau 4 soal, nanti kalian baca Alkitabnya seperti tadi yang nilainya sama itu Abraham dan Satria ya. Ini kakak beradik nih, satu rumah lagi nih. Ya, tapi teman-teman yang lain, anak-anak yang lain masih punya kesempatan. Ya, karena pada waktu dibaca kalian masih bisa kejar. Kita cari siapa sih satu orang itu, nggak boleh 2 soalnya, hadiahnya terbatas. Ya, oke siap, Alkitabnya di tangan. Pakai Alkitabnya ya, buku ya, jangan yang di handphone. Nah, jurinya masih sama, ya Ibu ini minta bantuan dari Pak Indra, ada Pak Natalis, bisa ya lihat. Kalau yang game ini nanti kalian seperti tadi, aturannya masih sama. Buka mic-nya, terus sebutkan bendanya di ayat tersebut. Oke? Ini suaranya putus-putus. Oh, Ibu ini putus-putus ya suaranya. Iya, baru tadi. Sekarang apakah masih putus-putus? Enggak, Bu, dari tadi enggak putus-putus kok. Ya, baik. Terima kasih buat responnya. Mungkin jaringan kali ya. Ya, baik. Ibu ini akan lanjutkan yang tadi. Simak baik-baik. Buka Alkitabnya baik-baik. Jangan suruh papi atau mami yang buka ya. Kalian sendiri. Lanjutkan. Kita mau cari pemenang nih soalnya di game pertama. Ya. Baca masing-masing Matius 5 ayat 13. Silakan dibaca, dicari bendanya, ditunjukkan. Buka mic-nya dan sampaikan, ditunjukkan bendanya. Matius 5 ayat 13. Buka kamera, kalau yang nggak buka kamera di Kemudian 3. KMN 3. siapa itu? Abraham. Saya. Abraham dua. Abraham. Garamnya. Itu garam asin atau palsu? Asin, Miss, aku makan. Coba. Asin atau manis? Oh iya, benar ya. Garam. Baik, Abraham lagi. Ayo, siapa yang bisa mengejar? Boleh, Abraham sudah tambah poin lagi. Ya, ayat berikutnya. Iya, semangat. Depan mobil. Depan mobil kita. Pak Natalis loh yang janji mobil. Mobil. Itu Pak Matius apa Bu? Sudah lewat sayang. Sekarang ke soal kedua. Berikutnya, lanjutkan. Di ayat Alkitabnya kalian buka Yohanes 6 ayat 51. Yohanes 6 ayat 51. Silakan tunjukkan bendanya di awal. Abraham lagi. Ya, roti. Roti. Roti ini. Coba makan. Roti. Wah, itu roti tidak beragi itu, mah. Iya ya, itu bukan roti dari surga, roti mana? Roti tidak beragi. Abraham Tanya lagi. roti aja, jadi aku pakai roti ini aja. Aku nggak punya Iya, roti apa aja, roti tawar, roti manis, terserah, roti keju. Aduh, buat lapar Ini aja. roti, aku dapat. Ini rotinya. Ini dia Aku rotinya. dapat rotinya Baik. aku. Ternyata semua punya stok roti, boleh dikirim ke Tangerang. Dan sebelahnya aku ada Holland. Iya, lagi ya. Wah, kejar dong Abraham nih. Dikejar dong Abrahamnya. Ayo, lagi ya. Sekarang buka ayatnya. Yeremia 13 ayat 1. Yeremia 13 ayat 1. Benda apakah itu? Kita nantikan sesaat lagi. Yeremia 13 ayat 1? Iya. Siapakah dia? Tolong. Ya, Eliora. Eliora. Bendanya ditunjukkan, bukan ayatnya. Abraham, kemudian 3. Oh, Eliora ternyata hanya ngomong aja bendanya. Abraham lagi. Abraham. Ikat pinggang. Itu ikat pinggang siapa? Kamu cabut tuh dari pinggangnya papi ya? Enggak, tapi taruh stok di belakang pintu. Mantap. Waduh. Sudah direncanakan. Wah, si Clear juga dapat ya. Wah, kesempatan si Abraham ambil Tepat ya. ya. Baik. Satu lagi. Ini kayaknya ya oke. Abraham bisa tidur dulu nggak? Jangan, Miss, kalian aja. Oh iya.
Oke, sekali lagi. Paling gampang nih. Nah, Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22. Apakah yang bisa kalian tunjukkan di situ? Galatia 5 ayat 22. Oke. Silakan. Apa aja jenisnya? Yang penting benar. Galatia 5 ayat 22. Bu Yeni. Berbentuk ya. Boleh nggak, Bu? Kemudian 3 Evangelin. Siapa itu? Oh, Eva. Apa? Eva. Wah kok. Kathleen. Bentar, Eva. Eva mau tunjukkan apa tadi? Kasih sukacita. Aha, dia nggak ngerti. Kathleen. Buaro. Kathleen. Bu. Buah. Siapa ini yang buah? Coba Bapak Ibu tolong lihat. Kathleen. Buah. Oh ini jenis buah. Oh ada Kathleen juga pepaya. Buah. Aduh, buah. Ini sering Jason buah apa ini, Jason? Ada buah di rumahnya. Buahnya banyak. Ya. Di sini ya. Buahnya yang ditunjukkan kan jenis buahnya terserah ya. Nah, dari hasil Nggak punya buah. bahwa yang pertama pemenangnya adalah siapa kira-kira? Abraham atau Samantha? Abraham. Tepuk tangan untuk Abraham dari Kemurnian 3. Oke, jangan putus asa anak-anak. Masih ada 2 game lagi. Kalian pasti bisa. Nah, oke. Game yang berikut nanti Beni lanjut ya. Setelah Bu Yeni baru Pak Natalis akan membuat game yang ketiga. Nah, kita cari nih siapa yang cepat ya. Kumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Minta tolong Pak Natalis, Pak Indra, lihat di Mana? Apa tuh? Sekarang Ibu Yeni sebentar, Ibu mau share dulu. Tadi Ibu bilang koin atau poin? Poin. Putus-putus ya di kamu ya. Nah, ini ya. Tebak tokoh ya, tokoh Alkitab dan kisahnya. Berarti bukan hanya ditebak namanya saja, tapi cerita singkatnya itu tentang apa. Ya, itu ya. Boleh jawab lagi kan? Boleh, siapa aja boleh. Ya. Ayo, dari Kemurnian 1 mana semangatnya? Weh, 1. Iya. Kemurnian 2 mana semangatnya? Mana Kemurnian 2? Iya, ini udah share, nggak bisa lihat lagi semua. Oh, ini buat Kemurnian 2 doang. Bisa, ya? Pasti bisa. Oke. Nah, ini contoh dulu ya. Yang pertama ya. Pertama contoh dulu. Jadi kumpulkan poin sebanyak-banyaknya nih. Ya, Ibu kasih yang pertama contoh saja dulu. Sebentar. Tokoh dan kisahnya. Jadi kalian arahkan matanya ke anak panahnya ya. Kalau hanya 1 orang ya gampang. Kalau misalkan ada 2 orang digambar, ya bisa dilihat di anak panahnya. Nah, ini contohnya di chat ya. Nah, ini siapa dan apa yang terjadi dengan dia? Boleh di chat. Saya gak tahu karakternya, Bu. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Nggak mau jawab, di chat. Abraham. Oke, ya. Jadi jangan hanya kalau hanya nama saja berarti tidak sah ya. Harus sebutin paling nggak intinya. Kepetok burung. Andre itu ada kepetok burung. Aduh, kasihan banget. Ya, jadi ini perlunya kita rajin baca Alkitab. Jadi tahu kalau lihat gambar aja bisa tahu. Oh, ini saya tahu nih kisahnya tentang apa, ya. Oke, itu hanya contoh pertama. Contoh saja. Kita sudah mulai nih sekarang nih. Ya. Pak Indra sudah standby sama Pak Natalis. Bu, keyboard saya kayak bermasalah, Bu. Jadi bagaimana, Bu? Oh, itu kesalahan pada tekniknya ya. Ibu ini nggak bisa datang ke situ untuk memperbaiki. Maaf ya. Soalnya kalau raise hand kan kadang-kadang bisa bersamaan. Jadi kita perlu bukti di chat aja ya. Oke, lanjut. Pertanyaan pertama. Nggak ada musik pengiring nih Pak Indra. Kurang seru apa? Musiknya heboh banget. Nah, sebutkan nama tokoh
Kalau nggak ada nama tokoh disalahin, dicari yang kedua atau seterusnya yang benar ya. Tokoh dan kisah berikut ini. Sorry. Yang ini yang dimaksud. Nah, tebak tokoh dan kisahnya. Apa yang terjadi ini yang di Menyelamatkan orang mati. Membangkit orang mati. Di chat. Ibu Yeni nggak butuh suara kalian dulu untuk sekarang ya. Di chat aja. Ini siapa dan kenapa dengan dia. Kisahnya itu apa. Sudah ada, Pak? Dari Kemurnian 3, Edwin. Edwin, apa yang dikatakan Edwin itu? Saya lupa tulisin kisahnya, jadi saya mau tulis itunya aja namanya. Enggak ya, nama dan kisahnya Pak yang dibenarkan. Ya. Siapa Pak? Halo, Pak Natalis atau Pak? Ya, namanya Lazarus. Kisahnya dicantumin. Siapa yang benar berarti? Lazarus dibangkitkan, siapa yang benar? Abraham, Lazarus dibangkitkan. Abraham lagi. Ya. Baiklah. Miss. Abraham jangan jawab lagi dong. Ya ini boleh. Nah itu membuktikan jadi kita ada semangat. Kenapa bisa ya? Karena berarti dia rajin baca Alkitab. Kalian juga pasti bisa. Ibu ini percaya juga pasti di sini juga banyak yang bisa. Tapi mungkin ketiknya yang agak lama dikit ya. Nah oke, benar ya. Tolong dicatat ya. Abraham sudah ada poin. Nah soal kedua. Nah yang ditunjuk nih. Hati-hati, jangan salah ya. Jangan salah sebutin nama tokoh. Ini yang di anak panah yang disebutin. Silahkan. Benjamin, dari Kemurnian 2. Disebutin apa tuh Pak? Kain dan Habel sedang mempersembahkan kurban bakaran kepada Tuhan. Yang disuruh ini yang ini nih, yang satu aja nih. Kain dan Habel udah di ini ya, sudah disebutin namanya juga ya. Oke, baik. Boleh dicatat ya, Benjamin Kemurnian 2. Oke. Next. Benjamin. Nah ini, tebak tokoh dan kisahnya. Silakan ketik. Sudah ada? Maaf ya, Ibu ini nggak bisa lihat chat nih, cepat nih. Oke. Abraham lagi. Ibu janda memberi persembahan. Ibu janda memberikan persembahan. Ya, betul. Oke. Ayo mari, ini ada nih tangannya Ibu ini lihat nggak pakai untuk ketik tuh malah. Ayo Felicia, ayo dicoba aja, dicoba. Ya. Dicoba ketik. Nah, berikutnya. Nah, siapakah dia yang ditunjuk tuh? Anak panah. Silakan di-chat. Wilbur, Yusuf. Dari Kemurnian 1 ya? Ya. Susah. Oke, Kemurnian 1. Oke, baik. Next ya. Wilbur jawabnya benar nggak tuh Pak? Ya. Benar ya jawabannya ya? Ya, benar. Next. Nah, ini yang ditunjuk nih. Jangan salah sebutin. Siapakah dia? Tokoh dan kisahnya. Bukan Daud loh yang pertama tuh. Itu yang ditunjuk tuh. Benjamin. Benjamin sebutinnya apa Pak? Daud diurapi. Yang coba anak-anak lihat, yang ditunjuk itu di Daud atau di siapanya nih? Nah ini siapa nih? Jenis ya. Yang benarnya kan Samuel mengurapi Daud. Nah coba Pak, itu kayaknya ada yang benar tadi jawabnya. Samuel mengurapi Daud. Lihat ke atas. Bukan Imam Eli ya, Samuel. Samuel, oke. Tunggu ya. Sebentar ya, ini karena sudah banyak yang ketik jadi harus lihat ke atas. Jadi ada tuh Samuel.
Bukan Benyamin ya Pak, yang pertama ya, bukan ya? Ya, Benjamin. Nabi Samuel mengurapi Daud. Oke, Benyamin sudah ada poin. Nah, semangat buat yang lain, ayo, pasti kalian bisa. Next. Nah, kalau ini ada emojinya. Ini Ibu ini kasih contoh ya. Kasih contohnya seperti ini. Bapak Abraham, dia mau mempersembahkan anaknya nih, mau disembelih. Nah, mau disembelih nih, tapi puji Tuhan akhirnya Tuhan gantikan dengan seekor domba. Nah, ini ceritanya seperti ini. Lihat gambar, diamati, terus disebutin kisahnya tentang apa. Hampir mirip seperti yang tadi. Ya, mengerti ya? Oke. Atau langsung bilang. Bagaimana juri mau bilang atau kesusahan nggak kalau mereka resen? Tahu nggak siapa yang paling cepat? Bu, saya tahu sebenarnya. Pak Natalis atau Pak Ipe gimana? Kalau nanti yang resen nanti takutnya yang udah jawab yang pertanyaan sebelumnya masih tetap resen, jadi nggak di lower hand dari tadi. Pastinya ini, iya pastinya ada yang bersamaan. Jadi di chat aja lagi ya. Di chat aja. Ya, ya, oke. Lanjut ya. Nah, sedikit lagi nih. Nah, ini kisah tentang siapa nih? Ya, boleh di chat, Wilbur, Musa. Baru nggak lama kau baca. Kisahnya apa itu? Musa ngapain? Musa lagi ngebelah laut. Abraham, Musa membelah laut. Iya. Anak-anak sekali lagi ya, jangan hanya kalian mengetik nama tokoh. Ibu Yeni sudah paham tokoh dan kisahnya. Singkat aja nggak apa-apa. Abraham, Musa membelah laut. Oke. Nama lautnya ditulis nggak? Nggak usah, yang penting sudah jawab intinya saja sudah benar. Next ya. Nah ini, dipikirin, dilihat, dan diketik. Ini siapa nih? Ini yang pertama dilihat dulu, tokohnya siapa-siapa ini. Felicia, orang Majus memberi hadiah kepada bayi Yesus. Iya, harus ada orang Majusnya ya. Memang kalau kisahnya orang Majus itu sebenarnya lebih dari 3, tapi ini hanya simbol saja. Orang Majus memberi hadiah kepada bayi Yesus. Berarti Felicia yang atas. Felicia kemurnian 3, Pak. Kemurnian 3. Oke. Baik, kita lanjut. Nah, disebutkan siapakah ini? Dia lagi ngapain ya? Aku nggak ngerti maksud gambarnya. Ayo diingat-ingat, ada tentang telinga, yaitu mendengar. Ini kan, ini nih, ada kayak, itu lambang apa itu, simbolnya. Wilbur, orang dengar firman. Ini tokoh Alkitab, tokoh. Namanya, ini gambar berarti anak-anak nih, bukan orang dewasa. Siapa itu? Iya benar, mendengar ini. Ayo lanjut. Nama tokohnya biasa di ibadah mingguan sudah pernah. Reska, Samuel mendengar suara Tuhan. Itu sekali, itu maksudnya. Ya, tokoh Alkitab dan kisahnya. Reska. Nah, sedikit lagi. Dari Kemurnian 1. Oke, sedikit lagi. Silakan. Adam dan Hawa. Diketik, Ibu. Ini Adamnya mana? Ayo, sesuai gambar. Dijawab sesuai gambar. Tahu. Dijawab sesuai gambar. Emojinya. Siapa ini? Iya. Oke, jadi ini ya, tadi ada yang sudah jawab, Ibu ini beritahu jawabannya ya, biar tahu siapa yang benar.
Ya, iblis menggoda Hawa dalam bentuk ular untuk memakan buah. Ini hanya gambaran saja ya, itu bukan buah apel. Buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Siapa yang benar, Pak? Iblis menggoda Hawa untuk makan buah. Kalau setan sama iblis sama nggak Bu Yen? Sama-sama. Oke. Iya. Dari Kalau saya tulis iblis menggoda Hawa aja boleh kan? Iya, yang penting dilihat dari siapa yang di atasnya, yang duluan maksud Ibu ya. Siapa? Oke. Siapa, Pak? Tunggu ya Bu ini. Iya. Ini kalian semua hebat-hebat nih, makanya harus dilihat paling atas. Siapa yang benar? Siapa yang benar jadinya? Ntar juri akan putuskan sesuai dengan menit jamnya. Jadi siapa yang betul di sini? Bentar, Mas. Dari Kemurnian 2. Siapa dia? Siapa? Si Mar Jeremia. Mark. Oh, Mark. Oke, Mark. Next. Nah, silakan. Dikit lagi. Diketik. Ini gambar siapa? Ini orang dewasa nih berarti nih. Abraham. Yunus dimakan ikan besar. Oh ya, intinya Yunus. Kan itu kan dicabik-cabik. Yunus dimakan ikan besar. Abraham. Bukannya ditelan ya, bukan dimakan. Kan itu dicabik. Coba siapa? Ketik yang paling mengenal lagi. Ayo, Ibu ini kasih kesempatan. Ini ada gambar ini nih. Jangan dilakukan yang kedua ya. Ayo, coba. Felicia. Yunus ditelan ikan besar. Iya, tadi kalau dimakan nanti mati ya gitu ya. Ditelan. Oke, Felicia. Catat Felicianya. Nah, ini apa yang terjadi nih? Pasti aku lihat di sini aku yang Silakan diketik ini pertanyaan berikut. Ada gambar perahu. Nih. Lihat jumlahnya juga boleh. Di sini gambar apa ini? Felicia. Yesus menenangkan angin ribut. Neil Matthew, Pak. Hah? Sebenarnya sih Ibu ini nggak kasih gambar Yesus di sini. Murid-murid Yesus tuh maksudnya terkena badai, angin ribut. Ini kan ada 12 nih. Murid-murid Yesus. Dervin, murid-murid Yesus terjang badai. Ya, jadi mereka ada perahu, mereka naik terus diterjang badai. Oke. Oke. Dervin. Nah, dikit lagi. Satu atau dua soal lagi, selesai nanti. Ini gampang banget ini, siapa ini? Udah ada gambarnya aja, udah ketahuan nih di terakhir. Sudah ada? Benjamin. Benyamin. Daniel dibuang ke gua singa. Oke, baik. Satu lagi ya. Di sini silakan ke Pak Natalis. Sebentar. Nah, ini ada dua orang nih. Ada yang muda, ada yang tua, ada anak-anak. Siapakah mereka? Kisahnya? Wilbur. Oh iya. Timotius baca Alkitab. Oh, kurang lengkap. Ini nih ada dua orang, jangan dilupakan nih dua. Tadi ada yang jawab tuh Pak kayaknya. Louis dan Eunike mengajar firman kepada Timotius. Oke, ini siapa lagi? Si Mark Jeremia. Mark ya. Oke. Ya, oke, selesai. Oke. Atau ini tambahan satu nih, satu. Yuk. Satu lagi. Ini siapa ini? Ini dewasa ini.
lagi ngapain, terus ada ini. Abraham, Hana minta anak. Oke, Hana meminta anak kepada Tuhan. Oke. Berdoa memohon. Ya, baik. Pak, gimana? Siapa yang paling banyak di... Tunggu ya, kita hitung dulu ya. Bentar. Oke. Nah, lagi dihitung. Yang paling banyak Abraham. Abraham 4 poin. Abraham 4 poin. Ya. Hey. Oke, hey. Yang diambil satu aja ya Bu Yen. Iya benar, nanti games yang satu dari Pak Natalis. Oke, siap. Selamat bagi pemenang, tepuk tangannya mana? Kalian semua hebat, tapi ada yang dipilih ya, yang jawabnya paling banyak. Lanjutkan. Oke, ayo kita sebut dulu yel-yel kita. Siswa kemurnian. Cerdas, ceria, Semangat. Yes. Oh, nggak pada semangat ini. ceria. Oke, sekali lagi ya. Siswa kemurnian. Cerdas. Ceria. Yes. Oke. Nah, hari ini kita masuk games kedua ya. Games kedua ini melatih pendengaran. Nah, karena kita mau tebak lagu. Oke. Baik-baik ya. Tebak lagu. Jadi kan tadi kita sudah banyak menyanyikan lagu di ibadah-ibadah juga kita sudah banyak menyanyikan lagu. Ya. Dan hari ini kita akan menebak ini lagu apa nak? Ya. Yang penting bukan lagu Mundur Cantik ya. Pak. Ya. Punya nggak sama kayak waktu pelajaran agama kan Pak? Apa? Lagunya nggak sama kayak pelajaran agama kan Pak? Ya begitu-begitulah. Oke. Yang penting bukan lagu Mundur Cantik ya. Ya, pastinya Ya, lagu oke. rohani, lagu gereja. Oke. Nah, oke. Ini contohnya ini ya, perhatikan dulu ya. Perhatikan dulu nanti anak-anak silakan atau dicek lagunya lagu apa. Oke, yang paling cepat tepat itu sebagai pemenangnya. Oke. Perhatikan ya. Dengarkan lagunya terus nanti ditulis di chat dengan tepat dan benar ya. Itu nanti yang ditentukan sebagai pemenang. Oke? Ready? Siap semua? Halo? Ready. Oke, mantap. Kita dengarkan. Perhatikan, dengarkan. Ini lagunya lagu apa? Oke, ini hanya contoh ya, belum. Ini masih contoh. 1, 1, 2, 3, go. Mami lagi bobop ya. Ayo, lagu apa itu? Ini contoh. Nggak tahu Pak, nggak tahu. Oh, nggak tahu. Beneran di bubuk Oke. ini. Kalau tidak tahu kita next. Oke, Tahu, semua Pak. dengarkan ya, perhatikan. Pangeran di bubuk itu tadi. Oke, lagu apa itu? Ulangin dong. Oh, ulangin. Ulangin. Wow. Nggak tahu, Pak. Oke. Kayaknya Tuhan Yesus baik deh. Yo, dat. Iya tuh. Hanya Yesus baik ya Pak? Iya memang. Karena tadi kayak gitu. Oke, udah ya. Nah, itu ya. Anak-anak yang paling cepat tepat itu sebagai pemenang. Oke, Bu Yen? Siap, kita mulai ya. Kita mulai dari lagu pertama. Oke. Sudah siap semua? Iya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, go. Oke, dan dapat?
Wih, rame sekali ini. Ada lagu kece-kece. Punya Bu Eni agak lama nih, lihat ke atas nih, itunya. Oke. Abraham dan Satria ya Pak ya. Hai mari berhimpun. Sudah? Lagunya Dari Pulau dan Benua. Dari Pulau dan Benua. Justin Susanto paling Oke. atas. Oke. Kemudian Ya, Bu satu. Ika. Oke. Lagu kedua. Kita mulai. Perhatikan, dengarkan lagunya. Oke, 1, 2, 3, go. Oke. Aku nggak tahu, Pak. Ya Pak. Oke. Lagunya Bapak Engkau Sungguh Baik. Belum ada yang benar Pak Natalis. Belum ada yang benar. Waduh. Oke, kita ganti. Oke ya. Kita ganti lagunya. Oke, ini ya. 1, 2, 3, ya. Oke, judul lagunya Jangan Pernah Menyerah. Belum ada. Benar lah, Pak. Kalau dijawabnya kalimat pertamanya gimana Pak? Tuhan tak pernah janji. Tadi aku jawab jangan pernah menyerah. Oh ada ya? Abraham. Abraham lagi. Waduh, oke. Udah berapa orang ini, Bu? Tadi itu yang jawab bukan aku, Satria. Oh, Satria, ya. Ibu Ika udah berapa orang? Baru 2, Satria baru dua. sama Justin ya. Oke. Kita lihat lagi ya. Oke. 1, 2, 3, ya. Oke. Lagunya Firman Tuhan Ku Dengar. Belum ada yang benar Pak Natalis. Kenapa sudah disebut judulnya? Belum ada yang benar. Belum. Wow. Padahal ini sering kita nyanyikan ya. Oke, sudah? Kita next. Oke. Oke, perhatikan ya lagunya. 1, 2, 3, go. Oke, lagi. Judul lagunya adalah Hari Ini Kurasa Bahagia. Belum ada yang Tetot. Oh, ini lagu dari mana? Gimana? Lupa lagu itu. Lebih luas. Oke. Mirip loh. Oke, next ya. Oke, perhatikan. Kita bikin lagu yang paling kekinian. Yo, 1, 2, 3, go. Tidak ada lagi yang tahu? Sudah ada Pak. Kathleen Annabel ya, KMN 3. Kathleen. Oke. Kathleen. Sudah berapa Bu Ika?
3 ya? 3, 1-1. Dan 3, Pak. Oke, nah sekarang kita ambil yang 3-3 itu ya, final ya. Iya. Oke, pasti. berarti yang jawab hanya yang 3 itu, yang paling cepat tepat itu ya juaranya ya Bu Ika. Justin, Satria, dan Kathleen. Hanya Oke, udah siap-siap ya? Udah? 1, 2, 3 ya. Oke. Judul lagunya adalah Kasih. Kasih. Yang jawab, Pak, tapi bukan antara bertiga, Pak. Oke. Dan yang jawab. Oke, kita putar lagu satu lagi. Oke ya. Yang jawab 3 itu aja ya Bu Ika ya. Ya, yang lain tolong stop dulu ya, Nak ya. Oke, 1. Ini apa? 1, 2, 3 ya. Kasih. Oke, dapat Bu Ika? Yang 3 tadi. Yesus di rumahku, Justin. Kalau Kathleen tadi senang-senanglah. Judul lagunya Yesus di dalam rumahku. Yesus di rumahku, Justin. Belum ada yang tepat, Pak, di antara bertiga. Oh, belum ada. Oke, yang terakhir. Ini Yesus di terakhir ya. dalam rumahku ini Abraham, tapi setelah dikasih jawaban ini, gimana? Oke, dieliminasi aja. Yes, ya. Yuk, yang Hanya terakhir. bertiga ya. Ya, yang terakhir ya. 1, 2, 3 ya, terakhir. Kathleen, Justin. Oke. Oke, Kathleen ya Aba Bapa. Justin. Tadi apa jawabannya? Malam Kudus. Justin Malam Kudus, Kathleen ya Aba Bapa. Si Abraham belum, si Satria aku mau cinta Yesus. Aku mau cinta Yesus selamanya. Satria ya berarti Pak. Oke, betul. Wow, ini tadi setelah dengar pendalaman iman hari ini anak-anak rajin ya dengar lagu ya. Tadi udah dibilang sama kandidat harus rajin baca Alkitab, dengar lagu ya. Jangan rajin dengar lihat TikTok-an ya. Waduh, bahaya ini. Oke, saya kembalikan ke Bu Yeni. Ya. Baik, terima kasih buat kita semua ya yang sudah terlibat ya dalam kegiatan kita pendalaman iman hari ini. Ini sudah sesi terakhir, sesi 2 hari ini ya, dari kelas 4 sampai kelas 6. Harapan Ibu Yeni dan semua guru di sini, pastinya juga harapan Tuhan, kita semua tetap menjadi anak yang mencintai Taurat Tuhan seperti tadi pesan firman Tuhan bagi kita. Amin ya. Terus ya, jadi jangan hanya sampai di sini. Oh, hari ini saja kita rajin, maksudnya wah saya mau dapat hadiahnya, tidak. Tapi untuk next time, bahkan sampai Tuhan Yesus datang, kita mau berlomba-lomba ya, saling mengingatkan. Jadi jangan marah kalau diingatkan guru, diingatkan orang tua, sudah baca Alkitab belum? Nah, baca Alkitab itu pasti ada banyak manfaat ya. Bisa mengajar kita, mendidik kita dalam kebenaran, menjadi anak yang lebih taat kepada Tuhan, seperti tadi tokoh Alkitab yang sudah kita pelajari ya. Nah, seperti itu. Jadi, siapa yang masih ingat cara kita mencintai firman Tuhan? Ada 3 cara tadi. Baca Alkitab. Renungkan Alkitab.
membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Dan akan dengarkan lagu Tuhan. Baik. Terus tokoh siapa tadi yang kita pelajari melalui firman Tuhan? Daniel. Mesa, Dan teman lainnya. Abednego. Iya, baik. Ya, jadi kalian pasti sudah pernah dengar kisah itu, pasti sudah pernah baca, tapi kita diingatkan kembali, ya. Jadi di waktu ini Ibu ini pada Tuhan, ya, karena Tuhan selalu baik bagi kita. Di mute dulu yang Oke. Ya, Tuhan sudah baik bagi kita, buktinya kita masih ada sampai saat ini. Ya, di acara atau sesi yang kedua ini, Ibu ini melihat kalian semua mengikuti dengan baik. Kalau ada yang tadi tidak terpantau, terus masih kurang serius, ya kita sama-sama mau merubah diri kita. Karena apa? Nanti kita yang rugi. Ya, kita yang rugi. Kenapa? Yang lain sudah berusaha menjadi anak yang lebih baik. Kita, udah deh, kan ibadah saya jadi penonton saja. Hati-hati. Ibadah itu, maksudnya ibadah Zoom, online atau onsite sama hukumnya. Kita harus tetap mengikuti dengan baik dari awal sampai akhir karena ibadah itu satu rangkaian ya. Ini Bu Eni mau jelasin, ibadah itu satu rangkaian. Ya, menurut kalian paling penting pujian, doa, firman Tuhan atau game? Pujian, doa, firman Tuhan. Satu rangkaian dari awal sampai akhir itu semua penting. Jangan ada yang masih terulang terus. Waktunya nyanyi malah bengong. Lihat saja teman-teman yang lain. Waktu dengar firman, chatting-chatting atau lagi main yang lain. Waktu doa dipakai untuk tidur. Ya, di sini nggak ada, di sana semua. Di sini sudah baik. Ya, di sini semua sudah. Ya, oh gitu. Ya, jadi Ibu ini percayalah, kemurnian 1, kemurnian 2, kemurnian 3, semuanya kalian hebat. Kalian bersyukur punya papa mama yang takut akan Tuhan ya. Jadi sekali lagi pesan nih, kalau diingatkan mungkin di kelas nanti Ibu Yeni atau Pak Natalis atau Bapak Ibu guru yang lain ingatkan kalian, ya jangan ngambek. Ih ngapain sih diingatkan baca firman? Emangnya untuk apa? Saya juga nggak baca firman tetap pintar saja. Wah itu sombong berarti. Tidak mengandalkan Tuhan, hati-hati. Tuhan nggak mau seperti itu. Bu Nah, Yeni, kita kapan selesainya? Bu Yeni sebentar ya, perlu Ibu Yeni sampaikan nanti untuk khususnya kemurnian 3, nanti hari Jumat sudah Natal dan kemurnian 2 hari Senin tanggal 13, kemurnian 1 tanggal berapa Pak? Tanggal 16. Bu. Oh 16 ya. Sama ya, ibadah Natal atau bukan ibadah Natal semuanya harus diikuti dengan baik. Mau ada hadiah, mau tidak, mau dapat atau tidak, semuanya harus sungguh-sungguh. Ya, karena hadiah kita yang terindah siapa? Ayo, hadiah terindah siapa? Tuhan Yesus. Hanya ya, melebihi segalanya dalam hidup kita. Nah, itu yang perlu Ibu Yeni sampaikan. Ibu Emil tadi minta maaf ada kegiatan lagi. Apakah sudah join bersama kita? Atau Pak Nathan, apakah di sini? Karena tadi saya mau ngomong itu Owen dia gak bisa masuk ya Pak, katanya gak tahu kenapa gak bisa masuk. Apa Wilbur? Owennya itu gak bisa masuk Pak, si Owen misalnya dan itu karena apa itu katanya gak bisa masuk, suruh tolong kayak aku bilangin ke Bapak. Udah mau selesai kita. Tugas Mutiara itu Nanti aja ya Bapak di chat aja nanti ya, Bapak Natalis di chat aja ya, jangan di ruang ini ya. Oke. Baik. Ya, nanti ada hal-hal yang kalian ingin tanyakan, yang di luar dari pendalaman iman, nanti boleh ke gurunya masing-masing. Dari Bapak Ibu Wali kelas, ini waktunya masih ada sedikit. Adakah yang mau diumumkan kepada anak-anak? Saya berikan waktu dan kesempatan sebelum kita tutup. Ibu Rosma, Ibu Lani, atau Ibu Ika dari kemurnian 1, dari kemurnian 3, Misana, dan lain-lain boleh. Ada yang perlu disampaikan? Sudah jelas, nanti anak-anak lihat pengumuman ya. Pengumumannya akan di-share, kegiatan apapun pasti akan di-share oleh wali kelas kalian masing-masing. Ya, baik. Sekali lagi ya, terima kasih bilang apa sama Ibu Nidar?
Terima kasih Miss Nidar atas firman Tuhannya. Sama-sama. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Terima kasih Miss Nidar. Oke, bilang apa sama Miss Hana sudah ujian? Terima kasih Miss Hana. Bisa Natalis. Luar biasanya. Bisa Natalis. Terima kasih Miss Yeni. Bapak Ibu semua yang ada. Dan Bapak Nata sudah atas gamenya. Iya, terima kasih ya buat Bapak Ibu yang sudah Terima kasih semuanya. Bye. semuanya diberkati oleh Tuhan. Jangan live dulu ya, kita mau foto bersama. Ya, ya. Sebelumnya mari Pak Natalis, kita mau berdoa Pak Natalis, doa penutup sekalian doa berkat. Nanti kita akan foto ya di sesi di slide. Oke, ayo anak-anak kita akhiri acara pendalaman iman kita hari ini. Kita berdoa kepada Tuhan. Ayo lipat tangan, tutup mata, kita ambil sikap yang baik untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini karena penyertaan-Mu bagi kami. Kami menerima sesuatu hal yang baru hari ini melalui firman-Mu di acara pendalaman iman. Kami percaya ini bukan acara yang biasa-biasa, tapi ini momen yang luar biasa yang membangkitkan semangat kami, sukacita kami, gairah kami, iman kami kepada Kristus Yesus untuk kami lebih mencintai Tuhan, lebih mengutamakan Tuhan, lebih memprioritaskan Tuhan dalam hidup kami dibanding dengan yang lainnya. Oleh sebab itu Tuhan, kami memohon Roh Kudus-Mu menyertai kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami hikmat untuk kami terus mencintai Engkau lebih dari segalanya. Ajar kami, didik kami, latih kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang taat, tunduk, dan setia kepada Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Pada hari ini kami berdoa secara khusus buat hamba-Mu, Ibu Nidar yang Tuhan pakai hari ini untuk memberkati acara pendalaman iman baik di sesi yang pertama maupun sesi yang kedua ini. Kami berdoa dari tempat ini Tuhan berkati hamba-Mu ini. Tuhan tolong, Tuhan pakai lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi. Biarlah roh hikmat, roh kearifan turun atas hamba-Mu ini, sehingga melalui kehidupannya banyak jiwa-jiwa mendengar Injil keselamatan, dan mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Engkau memberkati juga anak-anak kami hari ini, secara khusus anak-anak kelas 4 sampai kelas 6, dimanapun mereka berada. Tuhan tolong mereka, berkati mereka. Biarlah mereka hari ini menangkap api dari Tuhan, sukacita dari Tuhan, untuk mereka menjadi garam, menjadi terang, menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau memberkati kehidupan mereka di masa pertumbuhan remaja mereka ini, berkati Tuhan. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang menghargai, menghormati Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak yang baik, Engkau memberkati setiap guru-guru yang hari ini mendampingi, ikut bersama-sama dalam acara ini. Tuhan tolong kami, semangat yang baru, sukacita yang baru, Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kami akhiri acara kami hari ini Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau menolong kami, Engkau menyertai kami. Mari kita semua arahkan hati kita terima berkat daripada Tuhan kita Yesus pada hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan, berkat hikmat, berkat kepintaran, berkat kepandaian, mengalir seperti air mengalir, terus mengalir dalam hidupmu. Mulai hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang. Dalam nama Yesus, kita terima berkat Tuhan, bersama-sama katakan, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, terima kasih kita semua. Nanti yang menang akan dihubungi secara pribadi ya. Baik. Boleh dadah-dadah. Oh ya, kita belum foto. Tadi sih Ibu sudah ambil foto. Ya, Pak Natalis bisa foto otomatis. Oke, siap. Ayo kasih senyumnya, senyum episode. Kameranya. Ibu Nidar juga bisa senyum, nggak apa-apa. Oke, dari slide pertama. 1,
2, 3. Oke, next ya. Slide kedua. Satu, 2, 3. Oke. Slide berikutnya. Ini di slide ketiga banyak yang nggak buka kamera. Oke, ayo open kamera. 1, 2, 3. Oke, slide yang terakhir, yang keempat ya. Yang keempat, ini yang keempat pada tidur atau apa ini? 1, 2, 3. Oke. Ya. Oke. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih, Pak. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Doanya